Mekanisme hipnosis. Hipnosis adalah sebuah seni komunikasi untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar sehingga dapat memberikan daya kesehatan dan penyembuhan. Kunci hipnosis seseorang berhasil adalah BIRE, belief, impression, repetition, entertain. Pre-induction. Di dalam mekanisme hipnosis terdapat beberapa langkah. Yang pertama ialah pre-induction. Pre-induction merupakan langkah seorang hipnosis yang bertujuan memahamkan subjek tentang apa yang akan dilakukan atau mengenalkan apa itu metode hipnosis, membantu subjek memasuki kondisi kondusif, dan tentunya memahamkan subjek pada apa itu hipnosis. Dalam pra-induksi ada dua langkah besar, yaitu satu wawancara. Wawancara bertujuan untuk mengetahui karakter, kepribadian subjek, dan masalah apa yang dialaminya. Wawancara meliputi beberapa pertanyaan seputar kebiasaan, hubungan dengan keluarga, traumatik, warna kesukaan, musik kesukaan, dan lain-lain. Yang kedua, cek fokus. Cek fokus bertujuan agar seorang terapis atau yang disebut hipnotis mengetahui kondisi gelombang otak subjek atau tingkat kefokusan. Semua itu agar seorang terapis memahami pola induction, apa yang akan dilakukan dan perlu atau tidaknya dilakukan deepening. Fungsi prainduksi: 1. Meningkatkan kepercayaan antara terapis dan ke pasien atau subjek. 2. Menghilangkan keraguan terhadap subjek. 3. Mampu meyakinkan subjek pasti berhasil. 4. Penampilan terapis dan ruangan harus meyakinkan. 2. Induksi. Induksi merupakan langkah kedua dalam mekanisme hipnosis, di mana seorang terapis menghantarkan atau membantu subjek memasuki kondisi kantuk atau kondisi hipnoida yang disebut juga light trance atau trance ringan, yaitu membawa subjek dari gelombang beta menuju alfa, di mana otak kiri subjek berangsur-angsur pasif, yang ditandai subjek merasa rileks, nyaman, damai. Subjek bernapas panjang atau napas perut yang diakhiri subjek menutup mata atau diminta menutup mata. Induction sendiri memiliki dua pola besar, yaitu pola tradisional dan pola western atau pola barat. Pola tradisional menggunakan alat bantu seperti pendulum atau bandul, kemudian dupa ataupun obat. Sedangkan pola western lebih banyak menggunakan kata-kata. Western sendiri memiliki berbagai tipe atau style. Yang pertama ialah mesmerism style dan affixation. Dan di Kansa kita mempelajari Islamic induction. Mesmerism style merupakan pola induction yang menggunakan gagasan berisi opini yang dicobakan ke dalam subjek. Apabila subjek menerima, maka subjek mengantuk atau tertidur. Mesmerism style juga sangat bisa dikombinasikan dengan stimulus sensorik. Contohnya, mesmerism dikombinasikan dengan stimulus auditori. Kita dapat menggunakan teknik Ericksonian yang memanfaatkan bunyi-bunyian atau suara di sekitar subjek dapat membantunya lebih nyaman dan rileks. Mesmerism dikombinasikan dengan visual, yaitu dengan memanfaatkan objek visual yang berada di sekitar subjek seperti gambar, benda, pemandangan, atau dengan melihat ke arah tertentu. Mesmerism dikombinasikan dengan gustatory, yaitu memanfaatkan rasa di lidah. Mesmerism dikombinasikan dengan olfactory, dengan memanfaatkan aroma-aroma seperti wewangian yang berada di sekitar ruangan. Mesmerism dikombinasikan dengan kinestetik, yaitu memanfaatkan suhu atau udara yang ada di dalam ruangan, sedangkan kinetik dengan memanfaatkan gerakan. Kemudian affixation adalah pola induction dengan cara meminta subjek memerintahkan matanya atau terpengaruh atmosfer lain selain titik yang sudah ditentukan.
Epic session ini juga bermacam-macam, contohnya dengan meminta kepala mendongak ke atas dan melihat titik tertentu. Kemudian dapat juga dengan menggunakan visualisasi, spiral, dan lain-lain. Kemudian Islamic induction dengan menggunakan kata-kata persuasif atau menggunakan bahasa keimanan. Dalam pola induction juga ada yang menggunakan speed induction atau shock induction. Speed atau shock induction ialah pola yang digunakan dengan cara cepat dan banyak menggunakan metode shocking. Dapat berupa hentakan anggota tubuh atau suara keras yang diiringi perintah. Yang ketiga, deepening atau pendalaman. Merupakan langkah ketiga dalam mekanisme hipnosis, digunakan untuk membantu subjek yang sudah berada dalam kondisi light trance atau trance ringan menuju ke deep trance atau theta condition. Deepening ini sebenarnya merupakan program induction, tapi dijadikan penguat untuk membantu subjek agar lebih pasti memasuki kondisi theta condition. Deepening ini dilakukan setelah melewati induction, simple relaxation, atau full relaxation, dan deepening dikatakan berhasil setelah subjek berada di dalam kondisi theta. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui subjek sudah berada dalam kondisi theta atau belum? Yaitu dengan menggunakan Deep Level Test atau DLT atau OKI, atau Deep Trance Level Test DTLT atau OKA otak kanan. DLT atau DTLT merupakan sebuah langkah untuk memastikan subjek berada dalam kondisi theta. Jika subjek sudah berada dalam kondisi theta, maka dilanjutkan dengan programming. Tapi jika jawabannya belum, maka dilakukan yang namanya looping. Looping ialah langkah apabila subjek belum memasuki kondisi theta, yaitu dengan mengulang kembali proses hipnosis dari pola induction, kemudian dilanjutkan dengan deepening yang lebih dalam. Namun dalam looping ini tidak perlu melakukan full induction, cukup dengan simple induction saja. Tapi dalam proses deepening kita dapat melakukan full relaxation. Dalam proses deepening kita menggunakan hitungan mundur, semisal 5 ke 1 atau angka besar ke angka kecil. Looping ini dapat dilakukan hanya 3 kali. Apabila sudah dilakukan 3 kali dan subjek belum berhasil memasuki kondisi theta, maka kita harus melakukan langkah darurat atau cukup dengan memberi motivasi, bisa juga disebut nasihat saja. Langkah darurat itu seperti apa? Yaitu dengan melanjutkan proses programming tapi tetap meminta subjek menutup mata dan juga menyampaikan bahwa hipnosis itu tidak identik dengan tertidur, tapi cukup dengan rileks dan nyaman. Namun jika Anda ingin tertidur, maka tidurlah dan tetap mendengarkan kata-kata saya. Yang keempat, programming. Programming merupakan langkah yang paling penting dalam mekanisme hipnosis untuk membantu subjek terhadap problem yang dihadapinya. Programming ini merupakan langkah trik, cara atau ritual khusus yang digunakan untuk membantu subjek menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Programming berisi nasihat-nasihat atau data-data positif, dapat berupa logika alam semesta, kebenaran hakiki, kenyataan-kenyataan, dan yang terpenting Al-Quran. Program dipilih sesuai dengan problem yang dihadapi. Di saat subjek berada dalam kondisi theta, tugas seorang hipnotis ialah terus bicara dan menjaga komunikasi dengan subjek atau pasien secara intens, agar subjek terus bertahan pada kondisi theta, tidak berlanjut pada kondisi delta dengan sendirinya. Karena saat subjek berada di kondisi delta, ia tidak dapat lagi diajak berkomunikasi. Dalam artian, apa yang dikatakan seorang hipnotis tidak sampai pada subjek. Setelah selesai programming, tugas seorang hipnotis ialah membawa kembali subjek ke kondisi beta dengan situasi gradasi yang disebut termination. Termination merupakan langkah terakhir dalam mekanisme hipnosis, yaitu membangunkan subjek atau membantunya yang berada dalam kondisi theta berangsur-angsur menuju kondisi alfa, lalu ke beta.
dengan cara memberikan kata-kata persuasif yang dibumbui motivasi, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, ibadah, kemudian percaya diri, semangat hidup, atau sesuai dengan tujuan program yang telah disampaikan di awal. Dalam termination ini ada juga yang disebut simple termination yang digunakan hanya untuk subjek dalam kondisi ability. Ability adalah kondisi subjek terbangun atau sadar namun masih dalam pengaruh hipnosis atau masih menyimpan anchor-anchor tertentu. Apa itu anchor? Ialah simbol-simbol yang bisa mendatangkan efek. Simbol-simbol tersebut dapat berupa gambar, kata-kata, suara, kondisi, benda, makhluk, atau perasaan. Setelah semua dilakukan, maka subjek berada dalam post-hipnotik. Post-hipnotik ini subjek telah selesai menjalankan atau melewati semua rangkaian mekanisme hipnosis sehingga subjek kembali ke kondisi beta dengan perilaku yang baru. Sekian, hidup adalah belajar.